Dalam hal seperti ini, siapa yang menurut Anda bermain di dalam kejanggalan sumber waras? Nah, kalau kami gini saya tanya langsung, Mbak. Saya langsung tembak ini. Jelas ya di dalam apa ya, di dalam proses-proses pembahasan di dalam hal ini adalah kepala daerah sebagai penyusun dan kuasa pengguna anggaran gitu kan, kemudian melakukan proses pembahasan dengan DPR kan begitu. Kalau di dalam nota tapi itu kan di atas. Betul. Artinya pembahasan belum tentu gubernur tahu. Belum tentu, karena kan siapa yang diberi kewenangan atau diberi kelimpahan kewenangan dalam hal ini adalah pembebasan tanah untuk sumber waras. Nah, yang perlu dipotret adalah aktor di situ adalah bisa saja kepala dinasnya, gitu kan? Kepala dinasnya, saya langsung saja kepala dinasnya pasti karena kepala dinas akan selalu ikut di dalam proses-proses minimal dia adalah perencanaan saksi utama. Betul. Yang kedua adalah bisa saja kepala dinas apa nih? Kesehatan. Dinas kesehatan, karena yang diberi limpahan kewenangan adalah dinas kesehatan di dalam pembebasan lahan dan kajian kan. Kemudian yang kedua adalah komisi di DPR. Komisi di DPRD. Begitu untuk komisi kesehatan kan gitu. Kalau nggak salah E ya. Iya kan? Komisi E. Kemudian pimpinan. Pimpinan, karena kenapa saya bilang pimpinan? Pimpinan adalah yang mempunyai kewenangan tertinggi untuk melakukan penandatanganan kesepahaman. Pimpinan ini dua belah pihak ya, DPRD dan Pemprov. Betul. Kalau tadi Mbak Yeni katakan, pimpinan baik dari Pemprov maupun dari DPRD di atas. Tapi yang sering intens bertemu, intens berkomunikasi, dan mungkin menjadi saksi utama dalam kasus sumber waras adalah Kepala Dinas Kesehatan dan Komisi Kesehatan di DPRD. Betul. Nah, kalau melihat aturan ya, siapa sih kuasa pengguna anggaran sesuai dengan Undang-Undang 17 2003 itu adalah kepala daerah yang diberi kewenangan dari presiden, di mana kemudian kuasa pengguna anggaran di daerah kemudian melimpahkan ke SKPD yang berkaitan, kemudian melakukan pembahasan dengan DPRD, di dalam hal ini adalah komisi. Komisi kemudian setelah melakukan pembahasan akan melempar ke teman-teman pimpinan untuk disepakati. Nah, ini kan bisa terpetakan siapa aktor yang kemudian terlibat di dalam penentuan, ya kan, prioritas program. Dalam hal ini adalah sumber waras di dalam kesepakatan perubahan tersebut. Baik. Sekarang saya balik, Mbak. Tadi kita fokus di DPR dan pemerintah provinsi. Sekarang saya balik ke BPK. BPK, mungkinkah salah dalam mengaudit? Kita menilai ya ada beberapa kasus ya, Kita harus bicara bukti nih, Mbak ya? Iya, nggak bisa bicara asumsi-asumsi. Betul, kita berbicara bukti saja gitu kan. Ada beberapa kasus yang kita bidik, umpamanya seperti Sumatera Utara. Keluarlah WTP, wajar tanpa pengecualian gitu kan. Tapi kemudian kita tahu kasus Sumatera Utara, gubernurnya kena, kepala DPRD-nya kena, beberapa anggota DPRD kena, kemudian sampai yudikatif kena di sana. Juga kena. Tapi kemudian kan penilaian dari BPK itu kan jelas ya, WTP wajar tanpa pengecualian. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah, tidak ada perbaikan secara administrasi. Nggak mungkin secara audit ketika ada gubernurnya kena, DPRD-nya kena, hakimnya kena di sana, ya. Tapi kemudian hasil auditnya wajar tanpa pengecualian. Tidak mungkin itu. Tidak mungkin itu. Pasti kan ada gitu. sesuatu. Pasti ada sesuatu hal. Makanya ada beberapa masyarakat sipil yang mencoba untuk mengkaji lebih dalam, gitu kan. Kemudian melaporkanlah, gitu. Pengembangan kasus ini kan jelas. Yang penerima fiktifnya siapa? Oh jelas, WTP dalam hal ini kita berasumsi bisa saja hal ini diperjualbelikan, gitu. Maksudnya? Loh. Ya kan, WTP wajar tanpa pengecualian. Rekomendasi audit BPK bisa diperjualbelikan begitu. Itu bisa jadi rahasia umum gitu loh. Iya kan? Dan buktinya adalah Sumatera Utara. Sumatera Utara. Dan itu uang yang memesan, Mbak? Dalam artian bahwa ada iming-iming uang? Ya, kalau kita bilang itu adalah pesan, pasti ada terjadi transaksional. Kalau terjadi transaksional pasti ada uang kan begitu. Tapi belum pernah kebukti tuh. Jadi saya agak ragu dengan pernyataan Mbak Yeni. Sumatera Utara kan sudah kelihatan transaksional BPK-nya begitu. Nggak ada masalah. Maksudnya Oke, wajar tanpa pengecualian, tapi kemudian ada korupsi di sana. Betul. Tapi nggak pernah mengutak-atik BPK. Memang tidak dibuktikan gitu kan, bahwa terjadi secara kasat mata bahwa terjadi transaksional antara audit dengan beberapa elit di tingkatan kepala daerah. Tetapi dari penilaian WTP begitu kan, kemudian ada penyelidikan dengan tujuan-tujuan tertentu sudah bisa membuktikan bahwa WTP bisa diperjualbelikan.